Kobaran api dengan cepat membesar, melanda sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Harapan Mulia, Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Petugas pemadam kebakaran bersama warga berusaha memadamkan kobaran api. Kebakaran meludeskan 11 kamar kontrakan yang berada di dalam rumah berlantai 2. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik dari kamar kontrakan lantai 1 menjalar ke sejumlah kamar kontrakan yang berada di lantai 2. Bakar, Bu. Kalau di bawah ada 8, 9 sama yang di sini, di atas 2. Berarti ada berapa totalnya, Bu? Pintunya, Bu? Apa pintunya? Ada 11 pintu sama yang ini, Mas. Di atas 2, si sebelah sini ada 8, sini 1, ini 11. Lampu padam. Begitu lampu padam, begitu nyala itu informasi dari yang punya rumah itu ada ledakan. Nah, dari situ terjadilah 65 langsung membesar. Kira-kira ledakan apa itu, Dan? Ya mungkin ledakan karena mungkin ada habis mati listrik terus menyala mungkin dari kelistrikan. Seperti itu dugaan sementara. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Seluruh penghuni kamar kontrakan berhasil menyelamatkan diri. Kebakaran berhasil dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Pusat diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. KPU Jakarta menggelar rapat pleno rekapitulasi dukungan pasangan bakal calon gubernur DKI Jakarta dari jalur perseorangan atau independen. Rapat memutuskan pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana lolos sebagai pasangan bakal calon gubernur Jakarta dari jalur independen. Pasangan ini mengumpulkan dukungan lebih dari 677.000 suara atau melebihi batas minimal yakni 618.000 suara. Bakal pasangan calon di hasil rekapitulasi akhir data yang memenuhi syarat 677.468 data dan melebihi syarat dukungan minimal 618.968 dukungan. Namun usai ditetapkan sebagai bakal calon gubernur Jakarta, sejumlah warga mengaku identitasnya telah dicatut. Dalam cuitannya di media sosial, Anies Baswedan mengaku identitas dua anaknya juga ikut dicatut. Menanggapi keluhan warga Jakarta, kepolisian menghimbau warga yang merasa dirugikan dalam pencatutan identitas segera melapor ke polisi. Apabila ada yang dirugikan secara pidana, dapat membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya atau menghubungi 110 ya. Apabila ditemukan dugaan tindak pidana, polisi akan menindaklanjutinya dengan laporan yang masuk. Dari Jakarta, Desi Falupi dan Rani Sanjaya melaporkan. Sebagai bangsa yang tangguh, Indonesia mampu menghadapi tantangan yang sangat berat selama 10 tahun terakhir, mulai dari pandemi COVID-19, gejolak geopolitik global, perang dagang, dan berbagai ancaman krisis, serta perubahan iklim yang menimbulkan banyak bencana. Walau diterpa banyak tantangan dan ketidakpastian, ekonomi tetap stabil, bahkan mampu tumbuh secara berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga di kisaran 5,0%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4%. Penambahan tenaga kerja baru sebanyak 21,3 juta pada periode 2015-2024. Rasio utang Indonesia salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN. Di sisi lain, nilai ekspor Indonesia naik lebih dari 70% atau mencapai 250 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2023. Neraca transaksi berjalan secara bertahap, terus menguat dan neraca dagang selalu mencatat surplus selama 51 bulan terakhir. Indikator kesejahteraan masyarakat meningkat signifikan. Tahun 2024, tingkat pengangguran turun 4,8%. Tingkat kemiskinan turun tajam menjadi 9,03% di tahun 2024. Indikator kesejahteraan masyarakat juga meningkat signifikan. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,8% di tahun 2024. Tingkat kemiskinan turun tajam menjadi 9,03% di tahun 2024. Angka kemiskinan ekstrim juga turun signifikan menjadi 0,83% di tahun 2024. Angka kemiskinan ekstrim juga turun signifikan menjadi 0,83% di tahun 2024. Tim Liputan melaporkan.
Halo, selamat pagi, apa kabar pemirsa? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas pagi Anda. Bersama saya Camar Hainda, berikut seputar Anyus Pagi selengkapnya. Pemirsa, kebakaran besar melanda Pasar Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah. Dampaknya ratusan pedagang kehilangan kios dan lapak dagangan mereka. Pasar kebanggaan masyarakat Purworejo bagian barat, yakni Pasar Kutoarjo, terbakar hari Jumat. Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo mengatakan sedikitnya 714 kios dan los pedagang terbakar. Sementara total kios dan lapak pedagang yang terdaftar berjumlah sekitar 3.000 unit. Kebakaran menyebabkan 90% area pasar dengan 2 lantai tersebut rusak. Perwakilan sejumlah pedagang mengatakan kebakaran terjadi saat mereka sedang bersiap berjualan. Akibat kebakaran, para pedagang yang umumnya pedagang kecil merugi dan belum tahu kelanjutan usaha mereka. Sesuai dengan prediksi, tingkat okupansi kamar hotel di Balikpapan, Kalimantan Timur terisi penuh menjelang peringatan HUT RI di Ibu Kota Nusantara. Bahkan tamu-tamu VVIP rela merogoh kocek dalam untuk mendapatkan kamar hotel termewah Royal Suite dengan harga 8 juta rupiah per malam. Hotel-hotel di Balikpapan telah ramai. Tamu-tamu undangan telah tiba di Balikpapan, Kalimantan Timur untuk mengikuti upacara peringatan kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara. Tingkat okupansi hotel nyaris mencapai 100%. Salah satunya sebuah hotel bintang 5 di kawasan Balikpapan Kota. Kamar dengan harga termurah 1 juta rupiah per malam hingga kamar Royal Suite dengan harga 8 juta rupiah per malam penuh terpesan. Hotel telah menyiapkan berbagai layanan bagi tamu-tamu yang sebagian besar merupakan tamu VIP. Tamunya itu yang kemarin kalau di Grand Jatra Hotel Balikpapan itu ada 37 duta besar yang sedianya akan mengikuti upacara bendera di Ibu Kota Negara. Namun akhirnya dari sekretariat negara itu membatalkan bookingan tersebut dikarenakan duta besar informasinya akan mengikuti upacara di Jakarta. Meski sejumlah duta besar negara sahabat membatalkan pesanan, kamar kosong segera terisi dari waiting list yang ada. Pesanan kamar hotel di Balikpapan telah penuh untuk tanggal 15 hingga 18 Agustus mendatang. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Untuk kali pertama, upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Para tamu undangan termasuk awak media diimbau menggunakan pakaian adat saat menghadiri upacara. Untuk menuju ke Ibu Kota Nusantara, awak media harus menempuh perjalanan darat 2 hingga 3 jam dari Balikpapan. Dan berikut laporan Giselle Nurrohmah dan Abdul Aziz. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Pemirsa, hari ini untuk pertama kalinya upacara perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia digelar di 2 lokasi, yakni di Jakarta dan juga Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Dan saat ini saya sedang berada di dalam bis yang membawa awak media dari Balikpapan menuju ke IKN, tepatnya yakni di Istana Negara IKN yang menjadi lokasi upacara perayaan HUT NKRI ke-79. Pemirsa, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, bagi tamu undangan upacara ini diimbau untuk mengenakan pakaian adat nasional atau pakaian adat daerah masing-masing begitu saat mengikuti upacara, termasuk awak media yang saat ini juga terlihat mengenakan pakaian adat daerah Indonesia yang sangat beragam. Ada yang memakai pakaian adat Bali, adat Dayak, adat Betawi hingga adat Jawa. Dan pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk ngobrol nih dengan salah satu awak media yang kayaknya wah ini cantik banget ya, udah pakai pakaian ini kayaknya baju Bali gitu. Kita langsung ngobrol aja. Halo Kak, dengan nama siapa? Halo, aku Dina. Kak Dina, ini pakaian adatnya dari mana nih?
Ini aku Bali dan kebetulan juga beli langsung di Bali juga waktu itu. Wah, keren-keren. Sebelumnya ini pernah meliput ke IKN atau ini baru pertama kalinya nih, Kak? Ini kedua kali meliput ke IKN, tapi upacara ya pasti kan buat kita semua pertama kali gitu sih. Oke. Tanggapannya gimana nih, Kak? IKN ini kan akan dipilih sebagai ibu kota baru gitu ya, dan tahun ini upacara kemerdekaan Indonesia dirayakan di 2 lokasi. Tanggapannya seperti apa sebagai awak media gitu? Yang pasti persiapannya luar biasa, kayak kita nih sekarang subuh-subuh matahari aja belum naik, kita udah siap semua, kebayang, jadi persiapannya kan dari tengah malam gitu. Itu soal persiapannya, tapi kalau ditanya berkaitan soal upacara hari ini pastinya excited karena ini akan jadi pengalaman yang bisa dikatakan sekali seumur hidup kan. Kita belum tentu begitu bisa melihat lagi upacara pertama kali di ibu kota baru gitu. Jadi sangat-sangat amat excited dan emang pengen banget secara personal, di samping memang tugas meliput, aku memang pengen melihat juga secara pribadi. Oke, terakhir harapan untuk bangsa Indonesia di HUT NKRI ke-79 ini. Berat ya pertanyaannya. Ya, di tengah sejumlah kondisi yang ada, kita tahu gitu ya, nggak bisa tutup mata bahwa Indonesia sekarang juga lagi menghadapi banyak problem ekonomi, politik, apalah pokoknya semua lagi numpuk semua, tapi aku tetap mendoakan yang terbaik buat Indonesia. Pokoknya terus sukses, masyarakatnya jangan nyerah sama situasi, jangan nyerah sama keadaan. Pokoknya tetap maju terus buat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Wah, baik, keren banget nih Kak Dina. Makasih ya Kak. Pemirsa, sebagai informasi, kami menuju Balikpapan, kami menuju IKN dari Balikpapan. Ini perjalanannya cukup lama, yakni berlangsung selama 2 hingga 3 jam. Dan kami berangkat dari Balikpapan menuju IKN sekitar pukul 4.30 pagi waktu Indonesia Tengah, dan diperkirakan akan tiba di IKN ini pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah untuk melihat dan meliput secara langsung upacara kemerdekaan Republik Indonesia di IKN yang rencananya akan dimulai pada pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah dan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo selaku Inspektur Upacara. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Giselia Nurrahma, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Perayaan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pertama kalinya digelar di Ibu Kota Nusantara. Saksikan dahsyatnya Nusantara Baru live di RCTI. Presiden Joko Widodo menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia di penghujung masa kepemimpinannya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Seputar iNews Pagi. Anda masih di Seputar iNews Pagi bersama saya Camar Haenda. Pemirsa, pawai obor dan pesta lampion menyambut malam perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Cirebon. Beraneka ragam bentuk lampion diarak peserta di sepanjang jalan. Ribuan warga padati Jalan Siliwangi, Kabupaten Kuningan untuk saksikan pawai obor dan pesta lampion untuk menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Sepanjang pawai, peserta menampilkan yel-yel kreasi masing-masing. Mereka juga membawa lampion dan obor hingga bendera berukuran besar. Melibatkan instansi pemerintah dan sekolah di Kabupaten Kuningan, arak-arakan malam kemerdekaan berlangsung meriah. Sebelum gelaran dimulai, petugas terpilih melakukan ritual menyalakan obor api sebagai tanda dimulainya pawai. Sementara itu, ribuan warga mengarak bendera merah putih dan pawai obor di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kegiatan juga bertujuan menanamkan rasa nasionalisme bagi generasi muda dan anak-anak. Ribuan warga Toraja di Lembang Salu Alo menggelar pawai obor sambil membawa bendera merah putih bertemakan kearifan lokal. Sambil menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu-lagu daerah, ribuan warga larut dalam kegembiraan saat mengusung miniatur rumah Toraja yang dikelilingi obor dan bendera. Acara makin meriah
karena warga dari berbagai kalangan mulai anak-anak hingga lansia mengusung bendera merah putih sepanjang 79 meter berkeliling kampung. Perayaan HUT ke-79 RI ini dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju diharapkan mampu membangkitkan semangat juang para pemuda Toraja di berbagai bidang. Tenang dan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia di penghujung masa kepemimpinannya. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam pidato kenegaraan terakhirnya pada sidang bersama DPR dan DPD di Gedung Nusantara, Jakarta. Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraannya dalam sidang tahunan MPR bersama dengan DPR dan DPD di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dengan mengenakan pakaian adat Demang Betawi, Jokowi yang akan memasuki purna tugas pada 20 Oktober nanti menyampaikan permintaan maaf sebelum mengakhiri pidatonya. Permintaan maaf tersebut disampaikan kepada seluruh tamu undangan serta seluruh rakyat Indonesia. Kata maaf disampaikan Jokowi sebanyak 4 kali. Presiden Jokowi menyadari jika hasil yang dicapai pemerintah pada saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir sesuai harapan dan keinginan rakyat. Jokowi menambahkan 10 tahun masa kepemimpinannya bukanlah waktu yang cukup untuk mengurai seluruh permasalahan bangsa. Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa setanah air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satupun. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia. Saya tahu bahwa hasil yang kita capai pada saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir. Belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak Ibu semua. Namun saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerjasama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045. Sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD tahun 2024 digelar dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Sidang ini menandai 10 tahun masa jabatan Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 Indonesia. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Indra Okta melaporkan. Sejumlah anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan merespon permintaan maaf Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di sidang tahunan MPR DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Beberapa kader PDI Perjuangan kompak menegaskan partainya lah yang dikhianati oleh Joko Widodo di akhir masa jabatannya. Sebelum menutup pidato kenegaraan terakhirnya dalam sidang tahunan MPR DPR RI tahun 2024, Presiden Joko Widodo melontarkan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut direspon beberapa kader PDI Perjuangan yang duduk di kursi parlemen. Di antaranya Ripka Ciptaning, yang merupakan Ketua Komisi 9 DPR RI dan Ketua Komisi 3 Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Ripka mengaku sakit hati dengan manuver yang dilakukan Jokowi yang tidak sejalan dengan partai yang mengusungnya dalam pilkada dan pilpres. Maaf mah boleh ya kan. Pak Jokowi mah biasa ya muka melas, maaf-maaf gitu.
Aku nggak tepuk tangan, aku udah biasa sih. Karena aku dulu yang paling pertama ibu suruh ngajak Mas Jokowi jalan calon gubernur dari wali kota. Aku jalan, nih ngajak ke Jakarta Barat, ini Cilandak. Makanya kenapa statementku sangat pahit dan menyakitkan, karena aku yang merasakan. Orang mungkin bilang kurang ajar lah apa, mungkin ke orang lain jadi aku mungkin lebih sadis lagi gitu loh. Karena ya itu kan kalau kayak orang bercinta nih, pacaran ya kan, putus. Yang satu bilang gue yang dikhianatin, yang satu bilang cowoknya gue yang dikhianatin, si ceweknya mungkin dikhianatin. Nah itu masing-masing punya persepsi sendiri-sendiri. Sementara itu Bambang Pacul menilai permintaan maaf Jokowi sebagai basa-basi dan formalitas belaka. Kalau bicara tentang sopan santun di Republik ini, orang menyadari bahwa tidak ada kesempurnaan. Tentu ada kesalahan bahwa beliau minta maaf sampai beberapa kali, itu silahkan diartikan sendiri. Tetapi permintaan maaf yang tidak kemudian merubah kesalahan yang sudah pernah dilakukan atau dia rasa dilakukan, tidak lakukan perbaikan, ya nggak ada gunanya pula. Itu namanya kan basa-basi jadinya kan. Ya. Hubungan Jokowi dengan PDIP merenggang saat Jokowi tidak diundang ke beberapa momen penting partainya. Salah satu yang mencolok saat Rakernas PDIP Mei lalu. Puncaknya saat Jokowi merestui putra sulungnya Gibran Rakabuming maju dalam Pilpres 2024. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Rama Romadona melaporkan. Program makan bergizi gratis Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masuk dalam RAPBN 2025. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato RAPBN 2025 di Gedung MPR DPR Jakarta. Dalam pidatonya Jokowi memastikan program makan bergizi gratis masuk dalam RAPBN 2025. Jokowi mengatakan APBN 2025 menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian. Hal tersebut juga mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan. Salah satu kebijakan jangka pendek yang masuk RAPBN 2025 adalah program makan bergizi gratis. Menurutnya, program tersebut ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta menguatkan kesejahteraan dan pemerataan. Kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antar daerah. Makan bergizi gratis diarahkan untuk meningkatkan gizi anak, sekaligus memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel. Mantan Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kerap kali melontarkan kelakar. Salah satunya yang viral adalah ketika Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengambil kursi Kapolri di IKN. Kelakar Airlangga soal kursi ternyata berlanjut dalam konferensi pers tentang RAPBN 2025 di Kementerian Keuangan. Candaan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ini seketika viral. Airlangga menyinggung Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mengambil kursi Kapolri dalam sesi foto di Ibu Kota Nusantara beberapa hari lalu. Saat itu, Airlangga telah mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Namun tidak terlihat kecanggungan antara Airlangga dan Bahlil. Mereka tampak akrab sebagaimana anggota kabinet lainnya. Ternyata bukan kali itu saja Airlangga Hartarto membuat kelakar tentang rebutan kursi. Candaan Airlangga terulang saat konferensi pers bersama Menteri Keuangan tentang RAPBN 2025. Airlangga mengomentari wartawan yang seperti berebut mikrofon untuk bertanya. Silakan. Mbak mengambil mic. Silakan, boleh. Boleh. Silakan. Jadi jangan sekarang perebutan bukan hanya kursi, mic pun ikut direbutin. Pak,
Saya bukan merebut, saya memberikan tadi terlebih dahulu ke yang di depan. Tadi mengalah, silakan ya, Pak. Betul, mengalah Pak. Jadi kadang memang harus mengalah untuk menang. Airlangga resmi mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Rapat pleno partai memutuskan pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar dipegang oleh Agus Gumiwang Kartasasmita. Partai Golkar pun memutuskan mempercepat pelaksanaan musyawarah nasional dari rencana sebelumnya bulan Desember menjadi 21 Agustus mendatang. Airlangga Hartarto sempat masuk dalam bursa kandidat Ketua Umum dalam Munaslup. Namun setelah pengunduran dirinya, tinggal 3 kandidat kuat calon Ketua Umum Partai Golkar. Ketiga kandidat tersebut adalah Bambang Susatyo, Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang kini menjabat sebagai Ketua Umum MPR RI. Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Kepala BKPM. Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Satu nama, Bahlil Lahadalia, disebut-sebut sebagai calon kuat Ketua Umum Partai Golkar. Adakah candaan Airlangga tentang rebutan kursi terkait dengan kursi Ketua Umum Partai Golkar? Tim Liputan iNews melaporkan. Anggota Paskibraka yang bertugas di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur akan membawa pulang souvenir berupa tumbler yang dibuat khusus berlapis kayu jati. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda masih di seputar iNews Pagi bersama saya Camar Haenda. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memimpin apel kehormatan dan renungan suci di Taman Kusuma Bangsa Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Upacara baru kali ini pertama dilaksanakan di IKN dalam rangka hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan. Presiden Joko Widodo datang di Taman Kusuma Bangsa Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi. Tepat pukul 00.00 waktu Indonesia Tengah, Presiden membacakan naskah apel kehormatan dan renungan suci. Merangka memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, kami yang hadir pada hari ini, Sabtu tanggal 17 Agustus 2024. Renungan suci dilanjutkan dengan mengeningkan cipta. Kemudian pembacaan doa oleh Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas dan penghormatan kepada arwah para pahlawan. Hadir dalam renungan suci Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, Menteri Kabinet Indonesia Maju, dan tamu undangan lainnya. Dari Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur, Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, renungan suci sebagai rangkaian peringatan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia kembali digelar di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjadi inspektur upacara di acara tersebut. Upacara apel kehormatan dan renungan suci sebagai rangkaian peringatan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia digelar tepat pukul 00.17 Agustus 2024 di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Renungan suci merupakan tradisi menghormati jasa para pahlawan selama peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menjadi inspektur upacara. Ma'ruf Amin terlihat mengenakan jas dan peci berwarna hitam dan didampingi sang istri, Huri Estu Handayani. Dalam pidatonya, Wapres menegaskan semua pihak harus memberikan penghormatan kepada seluruh pahlawan yang telah berjasa untuk negeri. Ia pun mengajak kepada seluruh masyarakat untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan. Kami menyatakan hormat yang sebesar-besarnya atas keridhaan, keikhlasan, dan kesucian pengorbanan para pahlawan dalam mengabdi kepada perjuangan demi kebahagiaan nusa dan bangsa. Kami bersumpah dan berjanji
Perjuangan para pahlawan adalah perjuangan kami pula, dan jalan kebaktian yang ditempuh adalah jalan kami juga. Apel kehormatan dan renungan suci dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta dan sesi berdoa. Lebih lanjut, hormat senjata juga dilakukan dalam apel ini. Renungan suci bukan hanya prosesi formal 1 tahun sekali dalam menyambut Hari Kemerdekaan RI. Lebih dari itu, renungan suci adalah momen bagi seluruh masyarakat untuk kembali mengingat jasa para pahlawan bangsa dan terus memupuk rasa cinta kepada tanah air. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Ibu Kota Nusantara siap menjadi penyelenggara upacara kenegaraan peringatan 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ribuan undangan akan hadir bersama dengan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pengamanan telah disiapkan untuk menjamin kelancaran dan kehikmatan upacara. Untuk pertama kalinya Ibu Kota Nusantara menyelenggarakan upacara kenegaraan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Satu persatu wilayah disterilisasi dari seluruh kegiatan, baik aktivitas pengerjaan maupun aktivitas masyarakat. Pengamanan akan dilakukan oleh 2.500 personel gabungan dari TNI Polri. Ribuan tamu undangan juga akan hadir dalam upacara tersebut. Terkait dengan tamu yang akan diundang dalam acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI itu tergabung dalam 3 kelompok yang nantinya kelompok duduk di tenda A1, A2 itu sebanyak sekitar 380 orang. Itu nanti ada pengawan khusus yang terdiri dari para menteri dan pejabat negara. 3 tenda disiapkan. Tenda pertama untuk tamu VVIP pejabat negara. Tenda kedua diisi 1.000 orang dari perwakilan pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Sementara tenda ketiga akan diisi oleh warga sekitar dengan kapasitas 3.000 orang. Terdiri dari perwakilan pemuda masyarakat adat, juga masyarakat Kalimantan Timur dari sumber kebangsaan kawasan IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Wartawan dari berbagai media massa telah tiba di Balikpapan, Kalimantan Timur untuk mengabadikan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Sebagaimana undangan lain, para awak media juga diimbau untuk mengenakan pakaian adat Nusantara. Dan berikut laporan Dilami Aulia serta Bagus Prasetya. Pemirsa, menjelang pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia yang akan diselenggarakan secara serentak pada 17 Agustus 2024, puluhan awak media baik itu TV, online dan juga media cetak sudah tiba di Bandara Udara Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur sejak pukul 10.30 WITA. Selepasnya kami langsung beristirahat di salah satu hotel. Mengapa kami tidak langsung ke Ibu Kota Nusantara? Dikarenakan salah satu syarat untuk menjadi tamu undangan untuk upacara ke-79 di Ibu Kota Nusantara adalah harus memakai baju adat, sehingga kami tim awak media perlu persiapan yang cukup, sehingga kami stay di Balikpapan dan rencananya kami akan berangkat ke Ibu Kota Nusantara pada pukul 5 pagi. Dan menurut data dari Himpunan Hotel dan Restoran Indonesia, tingkat okupansi dari hotel di Balikpapan ini sudah mencapai 80% lebih. Ini artinya antusiasme tidak hanya dari rekan awak media saja, namun juga masyarakat luar yang ingin sama-sama stay di Balikpapan atau menginap di Balikpapan dan juga besok hari akan menuju ke Ibu Kota Nusantara. Rencananya nanti untuk upacara HUT ke-79 akan dilaksanakan pada pukul 11.10 WITA dan untuk di Istana Negara nanti akan dilaksanakan pada pukul 10.10 waktu Indonesia Barat. Untuk tamu undangan sendiri ini tentunya dari Presiden, kemudian dari Wakil Presiden terpilih, dari para menteri-menteri dan juga masyarakat ini akan turut memeriahkan upacara kemerdekaan 17 Agustus 2024. Tentunya kita juga sama-sama antusias dan menyaksikan ini pelaksanaan perdana di upacara di 2 tempat, yakni di Ibu Kota Nusantara dan juga di Istana Negara Jakarta. Dari Kalimantan Timur, Dilami Aulia, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Anggota Paskibraka yang bertugas di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur akan membawa pulang souvenir berupa tumbler karya UMKM asal Jepara, Jawa Tengah. Yang menjadi istimewa, tumbler dibuat khusus berlapis kayu jati dengan ukiran lambang Garuda dan pohon hayat.
Sebuah UMKM di Jepara, Jawa Tengah mendapat orderan istimewa dengan digelarnya upacara peringatan kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Pasalnya UMKM yang digawangi Danang Wahyudi, warga desa Suawal, Kecamatan Melonggo, Jepara ini mendapat pesanan 300 tumbler dari Sekretariat Kepresidenan pada Juni lalu. Dengan mempertahankan ciri khas Jepara sebagai pengrajin kayu, Danang mendesain khusus tumbler yang akan dibawa ke IKN ini. Material dasar stainless steel dilapisi kayu jati berkualitas. Selain terdapat lambang negara burung Garuda, terdapat juga logo pohon hayat yang merupakan lambang ibu kota negara IKN. Tidak ketinggalan tulisan Istana Kepresidenan Republik Indonesia dan angka 79. Untuk motifnya sendiri itu ada logo HUT RI yang ke-79 dan pohon hayat dan ornamen pohon hayat ini. Rencananya tumbler-tumbler ini akan menjadi souvenir untuk anggota Paskibraka yang bertugas di Ibu Kota Nusantara. Akhir Juni kemarin itu kita dapat kontak dari Sekretariat Presiden kalau butuh souvenir buat tamu VVIP, tamu Istana Negara, dan tamu undangan untuk HUT RI. Ada 3 jenis produk yang di-approach, tetapi yang akhirnya di-order itu tumbler saja untuk Paskibra karena kondisi satu lain hal yang tidak bisa diwujudkan. Setelah mendapat berkah, Danang juga merasa bangga karena produknya terpilih menjadi bagian dari perayaan yang bersejarah serta mampu membuka peluang kerja bagi warga sekitar. Ya besar kecil tetap menjadi berkah ya buat semuanya, buat saluran berkah buat semua orang yang bekerja di sini. Untuk akhirnya berapa pieces, Mas? Tumbler Alhung ini nanti 300 piece. Untuk satu tumbler, Danang memberi harga Rp224.000. Souvenir ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat minum, juga sebagai kenang-kenangan dari momen bersejarah yang menandai perayaan HUT RI pertama di Ibu Kota Nusantara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto melaporkan. Perayaan HUT ke-79 Indonesia di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM Balikpapan. Salah satunya adalah toko oleh-oleh Kampung Timur yang mendapatkan order 100 paket peyek kepiting untuk para tamu VIP IKN. Sejak beberapa hari jelang perayaan kemerdekaan ke-79 RI yang untuk pertama kalinya digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dapur tempat produksi peyek kepiting Kampung Timur di Balikpapan semakin mengepul. Ribuan peyek kepiting silih berganti keluar masuk penggorengan sampai garing. Para pekerja pun tak kalah antusias karena tahu makanan ringan yang diproduksinya ini akan menjadi camilan istimewa pada 17 Agustus. Pasalnya produk khas Kampung Timur dipesan khusus oleh pemerintah setempat sebagai buat tangan para tamu VIP yang datang ke IKN. Menurut Gilang, dirinya mendapatkan pesanan sebanyak 100 paket peyek kepiting Kampung Timur. Ya, alhamdulillah sih semenjak adanya IKN kita menambah omsetnya itu meningkat. Dengan bantuan kayak kemarin UTRI-nya kita mendapatkan 100 paket untuk produk dengan harga 350 per paketnya, dan kita di order sebanyak 100 paket untuk tamu VIP di salah satu hotel di Nusantara. Sejak Ibu Kota Nusantara dibangun, Gilang mengaku omsetnya per bulan meningkat hingga 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Jika semula Gilang memperoleh 200 juta rupiah per bulan, kini pendapatannya mencapai 400 juta rupiah per bulan. Menurut Gilang, ide memulai bisnis camilan berbahan dasar kepiting karena melimpahnya daging kepiting yang gagal ekspor. Kayak kemarin adanya kunjungan di IKN, Kota Balikpapan, UMKM-nya merasakan. Pasti banyak yang meningkatkan rame, entah dari rumah makan ataupun oleh-oleh gitu. Banyak orderan yang numpuk untuk menjadi goodie bag mereka. Sebagai pelopor camilan khas peyek kepiting, Gilang memiliki bumbu rahasia. Namun untuk bahan dasarnya, peyek kepiting terbuat dari daging kepiting asli yang dicampur dengan tepung beras, kencur, dan bawang putih. Dalam sehari, Kampung Timur memproduksi puluhan kilo makanan ringan berbahan dasar kepiting.
Tak hanya peyek kepiting, tapi juga abon rajungan, amplang kepiting, stik kepiting, keripik kepiting, hingga kepiting saus lada hitam. Sementara untuk harganya bervariasi, mulai dari Rp17.000 hingga Rp300.000. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz melaporkan. Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia akan digelar di 2 tempat, di Istana Negara IKN dan Istana Merdeka Jakarta. Untuk mengetahui persiapan jelang upacara HUT RI di Istana Merdeka, kita sudah terhubung dengan rekan Salam Rahmat. Halo, selamat pagi Salam. Bagaimanakah persiapan jelang upacara HUT Republik Indonesia di Istana Merdeka hari ini? Ya, Camar dan juga pemirsa, untuk persiapan sendiri ini memang sudah rampung dilakukan sebelum nantinya pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau sekiranya pukul 11 WITA, ini pelaksanaan upacara bendera untuk memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia ini akan dimulai. Adapun yang berbeda dalam perayaan HUT RI kali ini memang akan terasa jauh lebih istimewa. Karena kenapa? Karena akan diselenggarakan di 2 tempat berbeda. Yang pertama di lokasi tempat kami melaporkan saat ini di Istana Merdeka Jakarta, dan juga satu lokasi lainnya adalah pusatnya, yaitu di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Di mana kalau dari informasi yang kami dapatkan, kalau kita melihat dari susunan acara atau rundown, Camar dan juga pemirsa, ini memang nantinya pada pukul 8:15 waktu Indonesia bagian Barat, ini nantinya akan ada pertunjukan kesenian yang akan berlangsung di halaman Istana Merdeka Jakarta. Sementara nantinya pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, ini akan ada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang juga akan berlangsung di halaman upacara Istana Merdeka Jakarta. Sementara nantinya pada pukul 14:15 waktu Indonesia bagian Barat, pertunjukan kesenian di halaman upacara Istana Merdeka ini juga akan berlangsung kembali untuk penurunan bendera merah putih. Dan nantinya pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat ini nantinya juga akan ada upacara penurunan bendera negara Sang Merah Putih di halaman upacara Istana Merdeka Jakarta. Pelaksanaan kalau kita lihat secara sesama juga, Camar dan juga pemirsa, bahwasanya nantinya pelaksanaan upacara di Istana Negara atau juga Istana Merdeka ini nantinya akan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku Inspektur Upacara. Dan yang menjadi tamu undangan di halaman Istana Merdeka ini memang dari konfirmasi yang kami dapatkan bahwasanya nantinya sebagian dari Menteri Kabinet Indonesia Maju atau KIM ini juga nantinya akan menghadiri prosesi upacara yang akan berlangsung di Istana Merdeka Jakarta. Namun hingga saat ini kami juga masih menanti hingga lebih lanjut siapa-siapa saja nantinya tokoh atau juga menteri, tamu undangan dan juga lainnya yang hadir di Istana Merdeka Jakarta. Lantaran hingga saat ini kami belum melihat adanya tokoh-tokoh yang sudah hadir di Istana Merdeka Jakarta. Kami akan terus menginformasikan kepada Anda, Camar dan juga pemirsa, bagaimana nantinya kemeriahan dan juga hikmatnya berlangsungnya upacara bendera merah putih 17 Agustus 2024, baik di Istana Merdeka Jakarta ataupun juga di IKN. Camar. Baik, terima kasih rekan Salam Rahmat melaporkan langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Selamat bertugas kembali. Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ratusan pelajar Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Malang menggelar kreasi formasi bertema Nusantara Baru Indonesia Maju. Uniknya mereka membentuk formasi sambil mengenakan topi caping merah putih. Ratusan pelajar MAN 1 Kota Malang, Jawa Timur berkumpul di halaman sekolah dengan mengenakan caping. Caping yang dikenakan memiliki 2 warna, yakni merah pada bagian luar dan putih di bagian dalam. Dengan perhitungan tepat dan sesuai aba-aba, para pelajar kompak membuat formasi dengan beberapa tulisan. Di antaranya HUT RI 79, Merdeka, hingga formasi yang bertuliskan Nusantara Baru dan bendera merah putih. Aksi formasi caping merah putih ini sebagai bentuk partisipasi siswa dalam menyemarakan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Menurut salah seorang siswa, formasi caping merah putih merupakan hasil kreasi para siswa. Tadi untuk kegiatan seperti menari dan koreo dan caping lainnya itu sudah sangat bagus, dan itu semoga bisa menjadi salah satu motivasi buat teman-teman semua sehingga bisa menjadi generasi yang lebih semangat mencintai Indonesia. Dengan perubahan apapun menjadi dinamis dan adaptif
dengan tetap mengakar pada budaya lokal yaitu NKRI Indonesia yang sangat kita cintai. Sejak 2 hari lalu, para siswa semakin gencar latihan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Bagi para siswa, tema Nusantara Baru Indonesia Maju diharapkan bisa menumbuhkan motivasi dan semangat mencintai Indonesia. Dalam festival sekolah khusus Hari Kemerdekaan ini, para siswa juga menampilkan tarian tradisional. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Meski tahun ini upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia digelar di 2 tempat yakni Jakarta dan IKN Kalimantan Timur, namun omset penyewaan pakaian adat tetap meroket hingga 3 kali lipat. Tetaplah bersama kami di seputar iNews Pagi. Pemirsa, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia menjadi berkah tersendiri bagi usaha penyewaan pakaian adat nasional, termasuk dalam momen perayaan tahun ini. Meski tahun ini untuk kali pertama upacara kenegaraan kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan di 2 tempat, yakni di Istana Negara Jakarta dan IKN Kalimantan Timur, omset penyewaan pakaian adat nasional tetap melambung hingga 3 kali lipat. Ya pemirsa, momen perayaan kemerdekaan Republik Indonesia selalu menjadi berkah tersendiri bagi para pelaku usaha jasa penyewaan baju maupun pakaian adat Nusantara. Untuk sebab itu, kali ini saya sudah berada di salah satu sanggar busana di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan untuk mengetahui tren apa saja sih yang dibutuhkan ataupun diminati oleh masyarakat pada momen tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 kali ini. Ikuti saya. Salah satu tempat penyewaan baju adat nasional ini berada di Jalan Villa Pamulang. Saat saya tiba di Adira Busana, sudah banyak pelanggan yang sedang melakukan fitting baju-baju tradisional untuk mengikuti perayaan kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Usaha penyewaan baju ini dikelola satu keluarga sejak 2010 silam. Sang pemilik, Tritia Rama, mengaku selalu kebanjiran order setiap tahunnya jelang 17 Agustus. Pasalnya di sini memiliki aneka baju adat nasional dari Sabang sampai Merauke, lengkap dengan berbagai aksesoris pendukungnya, karenanya banyak warga yang datang untuk menyewa baju adat. Selain terdapat baju adat dari 38 provinsi untuk perempuan dan laki-laki, harga sewanya juga terbilang cukup terjangkau, mulai dari Rp175.000 hingga Rp250.000. Saya cari baju adat untuk upacara. Ini adat apa nih Mbak pakai? Sekarang saya sedang memakai adat Lampung. Ini buat acara apa nih Mbak? Upacara di Universitas Pamulang. Saya menyewa di Adira udah langganan, sudah 3 tahun menyewa di sini. Kenapa nih Mbak? Karena bajunya lengkap, bagus, dan harganya sangat terjangkau. Biasanya para penyewa baju adat sudah berdatangan sejak sepekan sebelum hari kemerdekaan 17 Agustus. Karena jika datang lebih awal, lebih banyak baju adat yang masih tersedia untuk dipilih dengan berbagai ukuran. Saya sewa buat anak saya 2, jadi sewanya kostum Betawi Abang None Jakarta. 17-an di gereja kita. Kita merayakan 17-an sekalian ulang tahun gereja kita juga. Jadi ada lomba fashion show. Meski tahun ini upacara kenegaraan kemerdekaan Republik Indonesia digelar di 2 tempat, yakni di Istana Negara Jakarta dan IKN Kalimantan Timur, kondisi tersebut tidak mengurangi omset. Tia juga menyesuaikan koleksi kostum di tokonya dengan tema yang diusung pemerintah, sehingga menjadi daya tarik bagi para pelanggannya. Ditambah, para penyewa juga bisa menyewa baju sekaligus dengan rias wajah dan rambut. Untuk tahun ini karena kita temanya Nusantara, jadi berimbang semuanya dari Sabang sampai Merauke. Karena memang untuk di wilayah sini pun semuanya temanya Nusantara karena kita kan punya Nusantara baru ya untuk Indonesia Maju. Ada yang sekalian make up, sekalian hairdo, jadi kita terima jasa untuk masangin juga. Pakaian adat yang disewakan di sini dibuat sesuai dengan adat budaya asli.
Tidak ada yang diubah kecuali penyesuaian aksesoris. Ada yang bikin, ada yang beli, ada juga dari perca-perca kita sulap jadi bahan siap pakai juga. Ya, mungkin kalau aksesoris kan setiap tahunnya muncul ide baru dengan kreativitas baru. Jadinya kita paling di aksesoris yang kita ada penambahan. Kalau untuk look bajunya sendiri itu kita mengikuti yang sudah ada. Penggunaan pakaian adat Nusantara semakin digemari masyarakat Indonesia dalam momen HUT kemerdekaan Indonesia sejak Presiden Joko Widodo selalu mengenakan baju adat dalam upacara 17 Agustus. Memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, sebuah restoran di Sleman, Yogyakarta sajikan menu berbeda yakni tumpeng merah putih dengan lauk iga mercon dan beragam sayuran. Gurihnya nasi bercampur dengan iga mercon yang pedas, terasa nikmat dan menggugah selera. Dan berikut laporan selengkapnya. Pemirsa, memperingati 17 Agustus, saya akan ajak Anda untuk menuju ke sebuah resto yang menyajikan menu unik nih, yakni nasi tumpeng merah putih dengan suasana pedesaan. Seperti apa? Yuk kita ke sana. Jika biasanya nasi tumpeng menggunakan nasi putih atau nasi kuning, namun sebuah restoran di Sleman, Yogyakarta menyajikan hidangan yang berbeda, yakni nasi tumpeng merah putih. Saya pun datang ke sana untuk mencoba menu unik tersebut. Ya, menu nasi tumpeng merah putih ini sengaja dibuat untuk menyambut HUT kemerdekaan RI. Nasi tumpeng disajikan dengan beragam lauk, seperti iga mercon yang pedas, serta sayur nangka muda, kacang panjang, kacang tunggak, dan bumbu kelapa. Jadi kalau di Erisa Griodari nih Mbak, jadi Erisa Griodari itu kan bagian dari Erisa Garden. Jadi di sini kita menawarkan taman dengan resto. Jadi kita ada olahan dari bunga telang, makanan dan minuman yang bahan bakunya itu dari bunga telang. Jadi di sini kita penyajiannya pakai tumpeng dan semua minumannya juga dari bunga telang. Seperti itu Mbak. Nah, selain tumpeng merah putih, di sini juga tersedia nasi tumpeng telang. Nasi berwarna biru karena dicampur dengan bunga telang. Untuk yang segar-segar, ada minuman es telang Rosella, yakni minuman campuran air bunga Rosella dengan air bunga telang diberi gula cair. Dan es pelangi yang berisi agar-agar, nata de coco, ditambah sirup buah alami. Kita tadi mencoba menu paket nasi megono, ya, yang warnanya biru itu kita kan belum pernah. Kemungkinan baru kali ini ada yang begitu maknyus. Nah untuk ini kan nasi dari megononya. Segi rasanya sudah maknyus begitu. Nah kalau dilihat dari ambience-nya Bu, tanggapan Ibu seperti apa? Nyaman sekali dan enak sekali di sini, terutama suasananya seperti di perkebunan. Anda yang berkunjung ke resto ini dijamin betah berlama-lama. Restoran tawarkan konsep menikmati hidangan dengan indahnya pemandangan perkebunan dan persawahan yang sejuk. Nah pemirsa, ini nih menu yang dari tadi saya penasaran, yakni nasi tumpeng merah putih edisi kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Disajikan tidak hanya nasi tumpeng, tapi juga ada lauk pauk komplit. Ini adalah paket megono. Ada oseng tempe, kemudian ada oseng teri, tahu tempe, serta telur yang disajikan dengan megononya. Kemudian ada juga nih iga mercon. Bagi pecinta pedas wajib cobain ini. Dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia, menu nasi tumpeng merah putih menjadi menu andalan restoran ini. Untuk harga makanan bisa dibilang terjangkau, karena paling murah dari Rp4.000 hingga paling mahal Rp40.000. Tadi saya sudah nyobain pemirsa, untuk nasi tumpeng merah putihnya ini begitu nikmat, dipadukan dengan megono, yakni ada nangka muda, kemudian kol,
kacang tungga dicampur menjadi satu menggunakan bumbu kelapa yang terasa begitu pedas tapi nikmat nih pemirsa. Dan pas banget nih ditambah dengan oseng tempe serta oseng teri dan juga ada lalapannya. Bagi Anda nih yang penasaran begitu ya, pengen nyobain yang menu pedas, juga ada spesial nih. Ada iga merconnya, nikmat banget. Pedesnya nampol pemirsa. Bagi Anda yang penasaran silahkan ajak keluarga, ajak teman untuk datang ke Erista Griyo Dahar yang ada di wilayah Pakem Binangun, Sleman, Yogyakarta. Dari Sleman, Anissa Rizkia, Faduli Kusunerto, iNews melaporkan untuk Anda. Perayaan kemerdekaan Republik Indonesia tak lengkap tanpa mengenang sejumlah peristiwa sejarah jelang kemerdekaan. Salah satunya adalah dengan perumusan teks proklamasi yang berujung pada bergaungnya kata merdeka di bumi pertiwi. Dan berikut liputan Jen Cahyani serta Raga Firdaus. ...79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia bisa jadi tak terwujud tanpa gerakan pemuda. Penculikan Soekarno ke Rengas Dengklok akhirnya berujung pada perumusan naskah proklamasi. Sekembalinya dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta menuju ke rumah Laksamana Maeda yang merupakan perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Sekarang, rumah ini dijadikan sebagai museum perumusan naskah teks proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Menteng, Jakarta Pusat. Seperti apa sih isi di museum ini? Yuk kita lihat sama-sama. Sebelum menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi atau Munasprok, bangunan ini merupakan tempat tinggal milik Laksamana Muda Tadashi Maeda. Beliau merupakan tokoh yang berperan cukup penting dalam kemerdekaan Indonesia, di mana ia mengizinkan rumahnya untuk dijadikan tempat perumusan naskah proklamasi Indonesia. Museum proklamasi ini dulunya dirancang sebagai bangunan kota taman pertama di Indonesia oleh Belanda pada tahun 1910. Gedungnya sendiri dibangun pada 1920 silam, sampai akhirnya pada saat Perang Pasifik terjadi, Jepang masuk dan mengambil alih Indonesia. Pada masa itulah gedung ini kemudian dijadikan tempat tinggal oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda. Pemirsa, malam sebelum pembacaan teks proklamasi, di ruangan ini yang merupakan ruang makan bisa dilihat ada 12 kursi. Di sini Soekarno, Hatta, dan Soebardjo duduk selama 2 jam merumuskan naskah proklamasi sebanyak 2 alinea. Perumusan naskah proklamasi ini sempat dilakukan pada 22 Juni 1945, namun kembali dirumuskan 16 Agustus 1945. Tahap perumusan proklamasi ini melibatkan beberapa pihak, diantaranya Soekarno, Hatta, Soebardjo, Sayuti Melik, BEM Dia, Soekarni, dan beberapa golongan muda lainnya. Usai diumumkan dan juga disahkan, naskah proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik ditemani BM Dia yang lalu ditandatangani di atas piano ini oleh Soekarno dan juga Hatta. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Raga Firdaus melaporkan. Pesawat Jupiter Acrobatic Team dan pesawat tempur F-16 kini berada di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Pesawat gabungan tersebut siap memeriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia dengan berbagai atraksi udara. Jupiter Aerobatic Team dan 7 pesawat tempur F-16 akan melakukan atraksi di udara saat peringatan HUT ke-79 kemerdekaan RI yang akan digelar di IKN Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur. Satu demi satu pesawat F-16 milik TNI Angkatan Udara mendarat di Pangkalan Lanut Domber, Balikpapan. Tim Aerobatik Jupiter terdiri dari 14 penerbang untuk 8 pesawat. 8 pesawat Jupiter berangkat dari kota Surakarta. Tim latihan parsial dan gabungan yang pesawat tempur F-16 bermarkas di Lanut Iswayudi, Kota Madiun, Jawa Timur. Bersama TNI AU, sejumlah pesawat dari matra lain akan tampil di langit IKN pada peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia.
kami siapkan 5 manuver yang sudah dirangkai juga nanti dengan pesawat yang lain. Di sini kita bisa lihat ada pesawat F-16 juga. Nanti dalam waktu kurang lebih 5 menit, demo udara dari TNI Angkatan Udara yang melibatkan pesawat F-16 dan pesawat KT-1B dari Jupiter Aerobatic. Seluruh pesawat udara milik TNI AU siap menjalankan tugas selama pelaksanaan upacara HUT ke-79 yang dipusatkan di ibu kota negara, Sepaku, Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mumin Ajis melaporkan. Ketua Umum DPP Partai Perindo bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Partai Perindo secara resmi mengumumkan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Kedatangan Ketua Umum Partai Perindo Anjela Tanusudibio di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan disambut hangat oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Dalam pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Anjela Tanusudibio juga menegaskan dukungan Partai Perindo kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Partai Perindo juga siap bersinergi dan berkontribusi lebih jauh dengan pemerintahan ke depannya. Resmi ya Mbak mendukung Mbak? Betul, resmi mendukung pemerintahan yang sah Prabowo Gibran. Apalagi hari ini Perindo sudah bertransformasi dengan banyak generasi muda yang join Perindo. Kami harap ini bisa menyalurkan gagasan-gagasan generasi muda dalam pemerintahan ke depannya. Anjela berharap pertemuan yang berjalan hangat dan bersahaja ini menjadi awal sinergi yang baik antara Partai Perindo dengan pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebanyak 45 anggota DPRD terpilih periode 2024-2029 di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali resmi dilantik. Salah satunya yakni Gusti Lanang Sidemen Hendrawata, kader Partai Perindo yang berhasil meraih 4.022 suara dari Dapil 4, Kecamatan Sidemen dan Rendang. Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Provinsi Bali periode 2024-2029 yang terpilih di pemilu 2024 resmi dilantik. Dari 45 anggota DPRD yang dilantik, salah satunya kader dari Partai Perindo, yakni Gusti Lanang Sidemen Hendrawata. Gusti berhasil duduk di kursi Dewan setelah berhasil meraih 4.022 suara dari Dapil 4, Kecamatan Sidemen dan Rendang. Ya jelas kita pertama memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya daerah pemilihan kita dulu luasnya untuk Karangasem, perwakilan Karangasem. Kemarin saya memang sudah 3 periode ya, 3 periode DPR ya, tinggal sekarang melakukan suatu peliharaan. Ada di mata konstituen kita tak asing lagi. Gusti sendiri berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Karangasem sesuai visi misi Partai Perindo. Dari Kabupaten Karangasem, Bali, Yuda Ariesta, iNews melaporkan. Liga Futsal Nusantara 2024 kembali digelar dan 8 klub bersaing untuk menjadi juara di kasta kedua Liga Futsal di Indonesia. 2 klub teratas berhak mendapat tiket untuk berlaga di kasta tertinggi Liga Futsal Profesional musim 2024-2025. Laga pertama babak grup 8 besar Liga Futsal Nusantara 2024 yang digelar di GOR Pancasila Yogyakarta menghadirkan pertandingan antara Cilegon FC versus Rafheli FC. Kedua tim bertanding cukup sengit, permainan terbuka kedua tim membuahkan hasil imbang dengan skor 4-sama. Di laga kedua, Juku Eja FC melawan Binuang Muda FC. Kedua tim menunjukkan permainan dengan intensitas tinggi. Namun Juku Eja FC berhasil menaklukkan Binuang FC dengan skor tipis 3-2. Pada laga ketiga, Marador FC berhasil menumbangkan lawannya Vasco Lasmana dengan skor cukup telak 3-0. Marador FC yang tampil menyerang sepanjang laga masih terlalu perkasa bagi Vasco Lasmana. Jadi di babak 8 besar itu dibuat dalam bentuk grup. 2 tim terbaik di setiap grup itu akan masuk ke semifinal dan 2 tim terbaik akan berlaga di final untuk lolos ke Liga Profesional 2024-2025. Pada laga terakhir, klub asal Jakarta Kuda Laut Nusantara berhasil membantai lawannya Batosai Amponaga dengan skor 5-1.
Tampil percaya diri, kuda laut Nusantara mampu mengempur pertahanan lawannya dan menguasai jalannya pertandingan hingga peluit akhir berbunyi. Tim Liputan iNews melaporkan. Perayaan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pertama kalinya digelar di Ibu Kota Nusantara. Saksikan dahsyatnya Nusantara Baru live di RCTI. Kami akhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Sesaat lagi rekan Wiki Adrian dan Nadia Raisa akan hadir dalam program spesial kemerdekaan Nusantara Baru Indonesia Maju. Saya Camar Hainda. Selamat menikmati liburan bersama keluarga. Selamat untuk merayakan kemerdekaan. Tetap semangat. Sampai jumpa.